Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Pratiwi, mahasiswa Pendidikan Geografi Unit 1 Angkatan 2019. Jadi tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Geomorfologi Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang geomorfologi Kars. Oke. Jadi sebelum kita bahas prosesnya itu, kita harus tahu dulu apa pengertian Kars. Jadi apa sih Kars itu? Jadi Kars itu adalah bentuk bentang alam Kars yang terjadi akibat proses pelarutan pada sebuah kawasan batuan karbonat atau batuan muda larut sehingga menghasilkan berbagai bentuk permukaan bumi yang unik. Oke, selanjutnya ada proses pembentukan Kars. Bisa dilihat sendiri di PPT yang udah saya di PPT ini gambar dari awal pembentukan Kars. Jadi sini kita bisa lihat sendiri ada gambarnya. Jadi proses pembentukan Kars itu berlangsung selama jutaan tahun melalui peristiwa yang melibatkan faktor-faktor geologi, fisika, kimia, dan biologi. Kalifikasi diawali dengan pergerakan lempeng bumi yang bersifat dinamis. Pergerakan lempeng bumi tersebut menyebabkan lempeng saling bertabrakan dan menghasilkan gaya tektonik yang mendorong sebagian lempeng ke atas. Peristiwa ini menyebabkan sedimentasi sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengandung kapur atau kalsium karbonat terangkat dari dasar laut ke permukaan. Jadi, pergerakan lempeng yang di bawah ini sehingga menyebabkan dari tabrakan lempeng tadi, pertemuan antara dua lempeng yang saling bertabrakan, dia naik sehingga menyebabkan sedimentasi sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengandung kapur atau kalsium karbonat itu terangkat naik ke atas. Kurang lebih seperti itu. Karena bisa lihat sendiri dari gambarnya, kurang lebih seperti ini awal proses bentuknya Kars. Nah, selanjutnya itu ada contoh batuan Kars. Nah, setelah tadi melalui pengangkatan tadi naiklah, jadi jadinya batuan Kars itu seperti ini ketika dia sudah mengalami sebuah yang namanya pengangkatan. Oke, selanjutnya itu ada karakteristik Kars. Jadi karakteristik Kars itu ada sungai yang tampak di permukaan hilang dan terputus ke arah tanah. Yang ketiga, terdapat bukit-bukit kecil. Yang keempat, adanya sungai kecil di bawah permukaan bumi. Yang keenam, adanya endapan sedimen lempeng berwarna merah. Yang terakhir, permukaan yang terbuka tampak berlubang-lubang dan runcing. Itu bisa lihat sendiri di dalam PowerPoint-nya sudah ada. Nah, selanjutnya jadi Kars itu juga mempunyai sebuah bentuk. Jadi ada beberapa bentuk Kars. Saya di sini hanya menjelaskan beberapa bentuknya. Nah, yang pertama dolin. Dolin ini lubang dalam topografi permukaan yang muncul akibat hilangnya lapisan tanah atau bantalan batuan. Atau keduanya yang umum terjadi akibat aliran air di bawah tanah. Jadi bentuk dolin itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nih, dia agak masuk ke dalam. Jadi banyak beberapa bentuk dolin, jadi saya hanya mengambil seperti ini. Yang kedua itu adalah pojal. Jadi pojal itu legokan tertutup yang luas dan memanjang yang terbentuk akibat runtuhnya dari beberapa goa dan biasanya dasarnya itu tertutup oleh aluvial. Jadi kurang lebih pojal itu bentuknya seperti inilah ya. Jadi yang ketiga itu ada jadi bisa dilihat sendiri bentuk mart itu ada di PPT. Jadi dia itu batu gamping yang mengalami perubahan bentuk dimetamorfosekan oleh panas dan tekanan sehingga merubah struktur yang unik dari batu tersebut. Contoh gambarnya bisa dilihat dalam PPT sudah ada. Nah, contoh bentukannya itu yang keempat itu ada uvala maksudnya. Uvala itu adalah memiliki dasar yang tak teratur. Jadi uvala itu dasarnya nggak teratur dia, yang mencerminkan ketinggian sebelumnya dan karakteristik dari lereng. Jadi kurang lebih seperti ini bentuk uvala. Jadi ada beberapa bentuk uvala, saya cuma mengambil seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada stalaktik.
pasti stalaktit itu kok hampir sama stalagmit, sama-sama di gua ya kan. Nah, jadi stalaktit itu adalah bentukan meruncing yang menghadap ke bawah dan menempel pada langit-langit goa. Jadi stalaktit dan stalagmit itu dia hampir sama-sama di dalam goa, cuman bedanya stalaktit itu dia di atas dinding goa gitu, di atasnya, terus dia runcingnya tuh meruncing ke bawah, sedangkan yang stalagmit itu dia tumbuhnya di bawah, dia meruncing ke atas. Itu bedanya. Gampang kan dibedain antara stalaktit dan stalagmit, jadi jangan sampai kebalik ya. Oke, selanjutnya itu ada jenis batuan di wilayah kars. Nah, jadi ada bentukan kars tapi juga ada jenis batuannya di wilayah kars. Jadi di sini saya hanya membahas beberapa batuan, jenis batuan di wilayah kars ya. Yang pertama ada batuan gamping klasik, bentuknya seperti ini kurang lebih. Yang kedua ada batuan gamping kristalin. Nah, gini dah, cantik kan? Terus itu ada batuan gamping kerangka. Kalau batuan gamping kerangka ini biasa kita lihat di pantai-pantai, di pulau-pulau banyak ya. Terus itu batu gamping bioklasik, ini di dalam dasar laut. Terus itu kurang lebih seperti itu. Batu gamping evanitik. Nah, jadi selain tadi ada jenis batuannya, ada bentukannya, ternyata kars itu punya manfaat loh. Jadi bisa dilihat sendiri dalam PPT-nya apa aja saja sih manfaat dari kars ya kan. Jadi manfaat kars itu ada beberapa. Kita bisa lihat sendiri. Yang pertama ada hidrologi. Jadi kars itu berperan di dalam hidrologi itu dalam pengaturan tata air, struktur batuan kars dan sarang dan lurus. Jadi batuan kars yang sarang dan lurus itu buat tatanan air, struktur itu. Yang kedua ada biodiversing. Jadi itu kawasan kars memiliki keunikan raga hayati yang sangat spesifik dan terbatas, jumlahnya beberapa spesies. Flora dan fauna tergolong endemik bernilai tinggi. Jadi di sini juga ada flora dan fauna yang hidup, yang tumbuh gitu. Yang ketiga arkeologi. Nah, arkeologi ini sebagai tempat penelitian. Arkeologi ini biasa di dalam gua ya, karena arkeologi dan paleontologi itu dia di gua-gua. Biasa buat orang penelitian tuh menemui fosil di gua. Yang keempat tuh ada budaya, memiliki budaya turun-temurun dan upacara tradisional yang memiliki nilai sejarah. Biasa tempat upacara gitu. Terus ada pariwisata. Jadi kars itu dia bisa tempat pariwisata. Dia bisa jadi memiliki potensi sebagai objek wisata alam yang juga memiliki nilai edukatif yang paling sering dikembangkan sebagai objek wisata. Yang suka foto-foto bisa deh kemari. Cantik tempatnya. Terus yang keenam itu pertambangan. Jadi masyarakat Indonesia dulu tuh umumnya hanya mengenal kars itu sebagai pertambangan. Jadi ekonomi kars sebagai bahan tambang berupa kalsium karbonat, magnesium karbonat, kalsium magnesium, mamer dan fosfat dalam goa. Oke? Thank you. Jadi hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang geomorfologi kars. Jadi ketika ada kesalahan dalam penjelasan saya kali ini, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.